Posyandu. Bu, kita ini pusing juga ya. Kemarin Pak Yanto itu ya? Iya, Pak Yanto kok tiba-tiba pengen ngelamar anak kita ya Bu ya. 3 hari. Gimana ya? Kita ini repot juga. Sama, ibu juga pusing. Iya, Pak Yanto itu ya? Iya, Pak Yanto minta. Kita punya tanggungan ya, iya. Ya, moga-moga aja nanti waktu kita ngomong ke anak kita Nina, kayaknya bentar lagi dia mau datang Nanti Bapak ini. ngomongnya. Ya, nanti saya tak ngomong mudah-mudahan. Harus menegaskan. Iya, iya. Assalamualaikum, Ibu. Bapak. Waalaikumsalam. Pak, ini Pak bagus Pak, ini buat emailnya. Iya, bagus ya. Mudah-mudahan ya. Sudah. Duduk dulu sini, ada yang mau disampaikan Bapak sama Ibu. Duduk dulu ke sini. Tapi mau naruh tas dulu. Ya taruh aja di sini dulu, enggak apa-apa. Gini. Iya, dipegangin dulu sama Ibu ya. Ini loh, Ndu. 3 hari yang lalu keluarga Pak Yanto itu datang ke kita. Jadi keluarga Pak Yanto itu secara tidak langsung mau meminta Nina menjadi mantunya sama anaknya Pak Yanto itu. Gimana kira-kira Nina? Kok bisa Bu? Pak, nggak mau. Nina, dengerin ibu. Dengerin ibu dulu. Nggak mau Pak, nggak mau Bu. Ibu. Nina kan udah besar ya. Dulu dengerin dulu juga ibu sama bapak dulu. gitu nikahnya saat seusia Nina, nggak apa-apa. Nah itu. Nina, dengerin dulu ya. Ini Bapak mau minta tolong. Bapak sama ibumu tuh punya hutang sama Pak Yanto. Nah, Pak, biar, tapi Nina kan masih pengen sekolah. iya nanti nggak apa-apa. Sambil sekolah tetap boleh nikah. Gitu. Nggak mau, nggak mau. Ibu sih tadi ngomongnya langsung disuruh kawin. Ya anaknya makanya dia langsung Ya, kabur. gimana lagi waktunya udah mendesak 3 hari Pak Yanto sudah ada keputusan. Iya juga sih Ibu, Nggak benar apa-apa juga. lah, Nina paling satu jam lah nanti mungkin biasa kaget. Iya, tapi nanti Ibu pasti janji mau. ya, Iya. kalau Nina nanti diusahakan supaya mau menerima lamarannya Pak Yanto. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Nina mau. Ayo kita ke Nina yuk. Kayaknya habis pengumuman kita seru-seruan deh ya. Ayo. Ayo, Sampai ayo. ini cuma berdua ya. Ayo ke sini Lin. Ayo. Kenapa Nina? Kita tanya yuk. Nina, kenapa nangis Nin? Kamu nggak lulus ya? Bukan. Kenapa? Kok nangis? Kan kita udah lulus sekarang. Kita bebas. Iya. Lagi kita lanjut ya. Iya dong. Katanya kamu lanjut kuliah bareng kita. Daftar di UNED, daftar di FKUP itu kan bagus banget kan. Ayo kita. Kenapa? Bapak sama ibu mau nikah dengan aku. Sama siapa? Nggak boleh lanjut sekolah. Sama siapa Nin? Nggak tahu, anaknya Pak Yanto. Ini Pak Yanto yang gendut, kumat, itu. Iya, aku juga nggak mau kalau sama itu. Nina jangan nangis. Tapi tajir loh. Sudah Loh, kenapa ini kok kumpul-kumpul di sini? bercerita dengan ibu nak. Dia mau kawin. Oh, mau dinikahkan. Iya. Anaknya Pak Yanto. Berapa sekarang usianya? 15 tahun. Ibu sama bapaknya dari rumah nggak? Boleh ya ibu main ke sana? Ya. Kalau begitu bisa nggak antar ibu ke sana? Ya. Kita nanti ngobrol di rumah saja ya. Yuk kita ke sana saja ya. Nin, jangan nangis lagi. Ini nanti dibantu sama ibu ini. Perawatnya ini, ibunya baik. Assalamualaikum Pak Tomo. Waalaikumsalam. Oh ada Ibu perawat. Gimana kabarnya Pak Tomo? Alhamdulillah sehat. Monggo silakan. Ya. Ibu perawat. Nana ikut masuk sini nak. Assalamualaikum. Monggo silakan. Ya, saya ada teman-temannya juga ya. Ya. Ayo monggo silakan.
Tomo, Iya. saya Bu perawat yang dinas di Puskesmas Sumbersari. Nggih. Saya tadi di jalan ketemu Mbak Nina nangis. Mbak Nina nangis ya. Saya tanya, ternyata katanya mau dinikahkan ya sama Pak Tomo. Iya benar, mau saya nikahkan sama anaknya Pak Yanto. Oh, Mbak Nina usianya berapa, Pak? 15 tahun, 15 Ibu. tahun. Ya. Saya sebagai perawat, ya, di sini akan sedikit memberikan informasi biar nanti bisa digunakan akan menikahkan anaknya atau tidak. Nggih, Ya. nggih. Nanti juga ini teman-temannya bisa mendengarkan gitu ya. Nggih, Jadi Mbak nggih. Nina ini kan usianya masih 15 tahun. Nggih. Ya. Kalau menurut undang-undang Pak Tomo, Nggih. perempuan itu boleh menikah bila usianya 20 tahun. Nggih. Nah, jadi nggih. Mbak Nina sudah boleh belum kalau menurut undang-undang? Belum boleh. Boleh. Iya. Ada Pak Mudin, mampir sini sekalian Pak Mudin, kita ngobrol bareng. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa nih rame-rame? Pak, kita lagi berdiskusi tentang Mbak Nina. Monggo Pak Mudin, pinara Pak Mudin. Saya di jalan ketemu Mbak Nina nangis. Saya tanya, ternyata sama Pak Tomo mau dinikahkan. Nah, padahal Mbak Nina masih usia berapa, Pak? Masih usia 15 tahun. Ini loh Pak Mudin, masih Mau- usia 15 tahun. Iya, boleh Pak Mudin kalau usia 15 tahun ya dinikahkan. Ya, jadi gini ya, menurut agama itu menikah harus melihat syarat dan rukunnya. Sahabat pernah berkata, wahai sekalian pemuda, apabila kalian merasa mampu, maka menikahlah. Dan apabila belum mampu, maka berpuasalah. Begitu. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Saya sudah janji sama Pak Yanto, Pak Mudin. Anak saya mau saya tak nikahkan sama anaknya Pak Yanto. Gimana kira-kira menurut Pak Mudin? Kalau putrinya sudah balik, maka boleh dinikahkan. Tapi ada pertimbangan dari sisi kesehatan, psikologis, dan lain sebagainya. Mungkin Bu perawat yang lebih tahu bagaimana Bu perawat. Gini Pak Tomo, kalau dari usia sudah balik, memang secara agama boleh menikah. Tapi tadi disebutkan Pak Mudin harus mampu. Mampu itu tidak hanya secara ekonomi, tapi dari kesehatan usianya masih 15 tahun. Syarat perempuan menikah aman untuk kesehatan itu usianya bila 20 tahun. Kenapa harus 20 tahun? Nah, ini yang penting. Ayo sekarang. Bentar, Bu. Iya. Pengalaman kita ya. Iya, betul Ibu. Dulu kan Nikahnya Ibu masih lulus usia SD apa lulus apa ya? SMP, Bu. Ya sekitar gitulah, 13 Sekitar 14 13-14 tahun. Ya anak Nina saya. Iya, Nina sampai sekarang sehat. Gimana itu? Ya. Iya Bu Tomo, memang kalau orang zaman dulu SD sudah nikah dan sehat. Tapi kalau sekarang perkembangan sudah maju sehingga pemeriksaan juga lebih banyak. Sehingga kemungkinan kalau Bu Tomo diperiksa juga jangan-jangan ada masalah karena dampak dari pernikahan yang usianya masih usia dini. Kenapa tidak boleh? Satu yang perlu diperhatikan ya. Kalau di kesehatan istilahnya usianya usia T, terlalu muda. Kalau terlalu muda sudah beraktivitas secara seksual bisa beresiko kanker rahim, kanker serviks. Ayo bagaimana kalau Mbak Nina akan seperti itu? Serem ya. Jangan Pak De, Bude, kasihan Nina. Dua, kalau ternyata nanti hamil di usia 15, 16, pokoknya di bawah 20 tahun, resiko perdarahan tinggi. Kalau melahirkan, resiko perdarahan bisa menyebabkan apa? Kematian. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Iya, Bu perawat. Nggih? Yang ketiga, kalau menjadi ibu sudah siap nggak? Masih manja, Iya. belum mandiri, nanti tidak bisa mengasuh anaknya. Apa akibatnya? Penelantaran terhadap anak. Yang keempat, emosinya masih belum stabil. Nanti kalau menikah pasti sering cekcok dengan suaminya. Dulu Bu Tomo waktu menikah sering berantem nggak dengan Pak Tomo? Iya ya Bu ya, dulu Ibu tuh Ibu suka berantem tapi Bapak yang ngalah terus. Nah itu dampaknya sering berantem. Akibatnya apa?
akan diceraikan tinggi sekali resikonya. Perceraian akan meningkat. Belum lagi nanti kalau kekerasan dalam rumah tangga, ya kalau suaminya bisa menerima, kalau tidak, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, secara ekonomi. Sekarang Mbak Nina untuk membayar hutang Pak Tomo belum tentu nanti kebutuhannya Mbak Nina juga terpenuhi sama suaminya. Akhirnya apa? Masalah ekonomi akan muncul, ya. Belum nanti masalah masa depannya. Sekarang baru lulus SMP, masih ingin sekolah SMA, sekolah akan terputus. Kalau sudah menikah, teman-temannya akan menjauhi. Mbak Nina bisa-bisa tidak punya teman. Nanti lama-lama Mbak Nina depresi. Mau Ibu punya anak depresi? Nggak mau ya Bu ya. Ternyata banyak sekali ya dampak negatifnya, tadi sama Bu Perawat udah jelaskan. Iya Bu, jadi nanti biar Bapak yang akan ngomong langsung ke Pak Yanto. Kalau anak kita ternyata tidak mau, biar kita kasih kesempatan supaya Nina tetap sekolah dulu. Nanti Bapak akan usaha untuk membayar hutang-hutangnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tuh penjelasan dari Bu Perawat sudah lengkap. Dimusyawarahkan dulu sama anaknya, ya. Diupayakan, dicarikan solusi untuk membayar hutang Pak Tomo dulu. Ya. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Mudin dengan Ibu Perawat. Sama-sama Pak Tomo. Sama-sama. Nikahan dini bukan cintanya yang terlarang, bukan syariatnya yang salah, tetapi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat.